Doublicious. Move on to Top Mochaccino Double Shot Dari Wings Food. Saudara, Anda kembali di Kompas Siang. Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha Muhammad Reza Khalid sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tahun 2018-2023. Reza Khalid belum ditahan karena berada di luar negeri. Reza Khalid disebut melakukan pemufakatan jahat berupa intervensi pembuatan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak. Reza Khalid juga menghapus klausul skema kepemilikan Pertamina atas objek sewa terminal BBM Merak. Riza telah dipanggil 3 kali oleh penyidik Kejagung, namun tak pernah hadir. Diduga Reza Khalid berada di Singapura. Tetapi khusus FRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut, tidak hadir. Berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah ambil langkah-langkah. Sebelumnya, Muhammad Keri Andrianto Riza, anak pengusaha minyak Reza Khalid, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di PT Pertamina Patraniaga. PT Orbit Terminal Merak, depo BBM yang digeledah Kejaksaan Agung adalah milik Muhammad Keri Andrianto Riza yang oleh Kejagung disebut dengan inisial MKAR. PT Orbit Terminal Merak menjadi tempat blending BBM RON 92 dan RON yang lebih rendah untuk dijual seharga RON 92. Saudara, pada Februari 2025 lalu, Kejaksaan Agung menyita uang tunai 883 juta rupiah dan 1.500 dolar Amerika Serikat atau sekitar 24,5 juta rupiah saat menggeledah rumah di kawasan Kebayoran Baru milik pengusaha minyak Reza Khalid. Tim penyidik masih mendalami peran Reza Khalid dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina melalui broker periode 2018-2023. Dalam kasus ini, anak dari Reza Khalid sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa dan diduga mendapatkan keuntungan dari kegiatan impor minyak mentah dan produk BBM. Saudara, kita ke sorotan selanjutnya. 2 warga negara Malaysia ditangkap terkait penipuan yang memanfaatkan pemalsuan sinyal jaringan seluler. Para pelaku mengirim SMS secara massal dari perangkat pemancar sinyal rakitan yang disebut BTS palsu atau fake BTS dengan mencatut nama bank. Di balik kemudahan teknologi digital saat ini, ada sebuah ancaman yang patut kita waspadai, yakni kejahatan siber yang salah satu modusnya adalah dengan menggunakan sinyal palsu. Dengan alat tertentu, para penipu ini bisa memasukkan sebuah jaringan dan mengirimkan SMS ke banyak nomor sekaligus. SMS-nya pun berisi sebuah link yang bisa digunakan para pelaku untuk mencuri data pribadi para korban. Lantas, bagaimana modus dari penipuan ini dan bagaimana kita harus mewaspadainya? Ikuti terus penelusuran kami agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. 24 Juni 2025, Polda Metro Jaya mengungkap kasus kejahatan siber yang memanfaatkan pemalsuan sinyal jaringan seluler. 2 warga negara Malaysia berinisial OKH dan CY ditangkap. Para pelaku mengirimkan SMS dari perangkat pemancar sinyal rakitan yang disebut BTS palsu atau fake BTS. Dengan mengutip nama bank, para pelaku menyisipkan tautan dalam SMS yang digunakan untuk mencuri data pribadi para korban. Polisi masih memburu satu tersangka lain berinisial LW yang juga warga negara Malaysia. LW yang ditetapkan sebagai DPO merupakan otak kejahatan siber ini.
Ada 3, tapi kan yang satu masih DPO. Sindikat ini, dia ada operatornya, ya DPO ini yang ada di Malaysia. Dialah yang sebagai otak dari tindak pidana ini. Dia yang merangkai peralatan tersebut, dia yang membuat fake BTS, ya kan, yang merakit di dalam kendaraan, ya toh. Kemudian dia juga yang mengajari 2 pelaku lainnya untuk bagaimana cara mengoperasionalkannya. Polisi menyebut perangkat fake BTS dipasang di dalam 2 unit mobil. Kedua tersangka OKH dan CY berperan mengoperasikan perangkat tersebut di berbagai tempat keramaian. Setelah sudah mereka bisa, pelaku kembali ke Malaysia, pelaku yang kita DPO-kan ini, yang 2 ini akhirnya mulai mencari tempat-tempat di mana bisa para korban ini banyak untuk terjaring sebagai korban. Di sekitaran Bundaran HI. Ya Mbak tahu Bundaran HI kan ini pusat keramaian di Jakarta. Alat ini diaktifkan oleh pelaku, ya, akan memunculkan sinyal yang mana itu nanti menjadi fake BTS. Fake BTS itu kalau begitu sudah aktif, nanti salah satu pelaku, kan ada 2 mobil nih Mbak, mana yang duluan aktif, nanti salah satu pelaku ini menghubungi yang ada di Malaysia sudah aktif. Nah, yang di Malaysia akan mengirimkan pesan SMS secara blasting kepada calon korban, ya kan, keramaian. Nah, tapi dengan menggunakan jalur SMS premium dari beberapa bank swasta dan beberapa bank BUMN milik Indonesia. SMS penipuan yang diterima para korban tidak mencantumkan nomor pengirim, namun langsung memunculkan nama bank yang kemudian dipercaya oleh para korban sebagai pihak pengirim pesan. SMS tersebut berisi tautan palsu yang menyerupai tautan resmi milik bank. Saat tautan diklik, muncul tampilan yang menyerupai situs resmi bank. Disitulah korban dimintai mengisi data pribadi, termasuk kode OTP atau kode verifikasi. Jadi korban tidak sadar bahwa itu bukan link resmi. Nah, pada saat dia mengklik, dia minta nomor nama lengkap, isikan NIK, terus nomor rekening, sampai nanti begitu dia kirimkan kode OTP, bisa tahu nggak kode OTP-nya berapa. Para korban tidak cepat sadar, tergiring oleh pelaku untuk menjadi korban tidak disengaja. 4 orang menjadi korban dalam kasus ini. Salah satunya menderita kerugian hingga 100 juta rupiah. Dari berapa miliar yang sudah dikirimkan, kemudian karena kecepatan dari pelaku korban melaporkan ke penyidik juga berkoordinasi kepada pihak bank, kemudian diblokir itu rekening, sehingga pelaku hanya berhasil untuk mengambil kerugian kurang lebih 100 juta. Para tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hingga 12 tahun penjara dan denda maksimal 12 miliar rupiah. Peran aktif operator seluler, pemerintah, dan penegak hukum dibutuhkan untuk mencegah terus berjatuhnya korban penipuan fake BTS atau pemancar palsu. Masyarakat pun harus waspada terhadap pesan mencurigakan yang mencatut nama institusi.